Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka melakukan pembelajaran kitab Mawadhi Fikih. Semoga pembelajaran kali ini betul-betul menjadi pembelajaran yang barokah, manfaah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman mahasantri yang saya cintai, melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita telah membahas tentang beberapa hal yang menjadi kewajiban ketika seorang itu tayamum. Untuk kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang merusak tayamum. Sebelumnya akan saya bacakan maknanya dulu, kemudian baru akan saya terangkan maksud dari teks yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidut tayamumi utawi iki iku mertelake pira-pira perkara kang rusak tayamum. Nawaqiduhu utawi pira-pira perkara kang rusak tayamum iku salah satun ana telu. Al awalu utai kang awal iku kulluma saben-saben perkara yungkidu kang rusakaken apa ma al wudu'a ing wudu. Asani utawi kang kaping pindho iku ru'yatul ma'i angawerwi banyu qabla tuhuli ing dalem sadurunge manjing niku mlebu fis sholati ing dalem salat. Asalisu utawi kang kaping telu iku ar-riddatu murtad. Begini, kalau kemarin kita telah membahas tentang beberapa hal yang merusak wudu, seperti hanya seseorang yang kentut, seseorang yang berak, seseorang yang kencing, itu semua adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Maka dalam bab ini juga disampaikan sesuatu yang membatalkan wudu, maka sesuatu itu juga membatalkan tayamum. Berarti orang wudu dengan dia kentut, wudunya menjadi batal, sama berarti orang tayamum dengan dia sebab kentut, maka tayamumnya juga batal. Ada beberapa hal, diantaranya selain yang disebutkan tadi adalah seseorang yang dia itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang sama-sama dewasa kok bersentuhan kulit, ini termasuk yang membatalkan wudu. Syaratnya ketika dia itu bersentuhan kulitnya tanpa ada penghalang, artinya sudah jelas bahwa kulit bertemu dengan kulit. Kemudian laki-laki atau perempuan yang disentuh itu bukan mahram. Mahram itu ada sesuatu yang tidak boleh dinikahi. Jadi orang-orang yang tidak boleh dinikahi itu mahram, seperti ibu, bapak, nenek, kakek, anak, cucu, itu tidak boleh dinikahi. Kalau bersentuhan dengan orang-orang semacam ini tidak apa-apa, wudunya tidak batal. Berarti tayamumnya juga tidak batal bila bersentuhan. Tapi kalau orang lain yang disentuh, maka tayamumnya batal, sebagaimana wudunya juga batal. Kemudian ada lagi orang yang menyentuh alat kelamin walaupun miliknya sendiri. Ini kalau pakai telapak tangan bagian dalam ini kan kemarin dikatakan itu wudunya batal. Demikian juga dalam bab tayamum ini. Dan masih ada satu lagi diantaranya orang yang gila. Gila ini dia tidak sadarkan diri, ini membatalkan tayamum. Masih lagi diantaranya orang yang tidur tidak merapatkan pantatnya di tempat duduknya, ini juga membatalkan wudu, sama halnya juga membatalkan tayamum. Oke. Semua yang membatalkan wudu itu semua juga membatalkan tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang tayamum itu bisa batal tayamumnya
dengan sebab dia itu melihat air sebelum dia melakukan sholat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti kemarin dikatakan bahwa seseorang yang mau melakukan tayamum itu sebelumnya ada kewajiban untuk mencari air. Jadi kalau sudah masuk sholat, dia cari air dulu di sekitarnya. Ada ndak air? Kalau tidak ada, maka dia baru tayamum. Kok dia sudah tayamum, dia itu belum melakukan sholat, ada hujan turun, berarti ada air, maka tayamumnya itu menjadi batal, walaupun dia tidak kentut, walaupun dia tidak kencing, walaupun dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan tayamum. Kenapa kok batal? Karena melihat air itu adalah sesuatu yang membatalkan tayamum. Karena dia tadi tayamum karena tidak ada air. Nah sekarang sudah ada air, berarti alasan untuk tayamum itu sudah hilang. Dia harus wudhu karena sudah ada air. Catatannya, dia itu melihat airnya sebelum dia itu melakukan sholat. Berbeda kalau dia itu mengetahui ada air, tetapi setelah dia masuk di dalam sholat, walaupun sholatnya itu belum selesai, tapi sudah di dalam sholat, itu sholatnya tidak apa-apa. Contohnya seperti apa? Contohnya setelah dia itu melakukan tayamum, ya, kemudian dia itu Kemudian dia itu sholat, dimulai dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Ini dia sudah masuk dalam sholat. Kalau dia sudah takbir berarti sudah masuk dalam sholat. Walaupun sholatnya itu belum selesai, dia hanya baca takbir saja, atau dia sudah baca Fatihah tapi hanya di rakaat pertama saja. Pokok dia itu sudah masuk di dalam rangkaian sholat, maka kalau ada air ini tidak berpengaruh. Artinya tayamumnya tetap sah dan harus dilanjut sampai sholatnya selesai. Nanti apakah harus mengulang? Tidak, karena tayamumnya sudah sah, sholatnya juga sudah sah. Jadi intinya yang menjadi catatan itu, bila mana dia itu melihat airnya setelah dia itu masuk di dalam sholat, maka tidak berpengaruh. Artinya tayamumnya tetap sah. Tapi kalau melihatnya air itu sebelum dia itu melakukan sholat, maka tayamumnya batal. Demikian ya. Walaupun dia belum kentut, walaupun dia belum kencing, walaupun dia belum bersentuhan dengan lawan jenis, walaupun dia belum memegang alat kelaminnya. Karena melihat air itu sendiri sudah menjadi alasan untuk dia itu batal tayamumnya. Yang ketiga dari hal yang membatalkan tayamum itu adalah murtad. Orang wudhu itu setelah dia wudhu sempurna, dia murtad. Selama murtad dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, wudhunya masih sah. Jadi misalkan ada seorang wudhu, kemudian murtadnya 5 menit saja, dia kembali ke Islam, ya tetap sah. Tadi kan sudah punya wudhu. Tidak membatalkan wudhunya, dengan catatan ketika dia murtad itu belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Tetapi berbeda dengan tayamum. Kalau ada orang sudah tayamum, sah, kemudian dia selama 5 menit, misalkan kok dia itu murtad, walaupun dia itu belum melakukan sesuatu yang membatalkan tayamum, dia masuk kembali ke agama Islam, ini tayamumnya batal. Ini kenapa kok berbeda? Karena begini alasannya. Orang tayamum itu adalah orang yang dalam keadaan kesulitan. Dia dalam keadaan susah. Kenapa kok begitu? Iya, betul. Karena alasan orang tayamum itu hanya 2. Pertama, seseorang yang tidak mendapatkan air, bisa jadi di perumahan memang ketika musim kemarau yang panjang itu tidak ada air, atau seorang yang dalam bepergian misalkan melewati padang pasir yang tandus tidak ada air, ini kan kesusahan. Atau sedang camping di gunung, dia tidak mendapatkan air, ini juga orang yang kesusahan.
orang tidak menemukan air itu adalah orang yang susah. Yang kedua, orang yang melakukan tayamum itu bisa jadi di sekitarnya ada air, tapi dia tidak bisa melakukan wudhu karena di tubuhnya itu ada luka-luka. Misalkan orang kecelakaan, wajahnya ada luka, tangannya ada luka, kakinya ada luka, sehingga dia tidak bisa wudhu, maka diganti dengan tayamum. Yang kedua ini ada air tapi di tubuhnya tidak bisa terkena air karena sakit. Orang sakit itu tidak enak, dia dalam keadaan kesusahan. Jadi alasan orang tayamum itu mesti dia itu dalam keadaan tidak enak. Kalau tidak mendapatkan air dia sakit. Nah, mentalnya seseorang itu kadang merasa kecewa, kadang merasa down, kadang marah. Kenapa marah? Karena orang yang dalam keadaan susah pun ini masih ada kewajiban untuk melakukan sholat, kewajiban untuk melakukan bersuci dengan cara tayamum. Bisa jadi ketika imannya lemah, orang yang sedang sakit, dia setelah melakukan tayamum, ini merasa kok sulit ya menjadi orang Islam ini. Masa orang yang dalam keadaan sakit juga tetap harus melakukan tayamum? Ini kan berat. Dia imannya pas lagi lemah, kemudian kalau begitu saya keluar saja dari Islam. Saya keluar dari Islam. Nah, setelah itu dipikir-pikir, kenapa saya harus keluar Islam? Saya kembali lagi ke Islam. Memang ini resikonya menjadi orang Islam. Nah, misalkan demikian, baru 5 menit dia itu murtad. Selama murtad dia itu belum melakukan suatu yang membatalkan wudhu, belum melakukan suatu yang membatalkan tayamum, otomatis tayamumnya tetap batal. Orang yang demikian itu tayamumnya tetap batal. Kenapa? Karena ini adalah suatu hukuman. Jadi hukuman karena dia tidak ridho dengan syariat ini. Maka orang yang murtad itu tayamumnya menjadi batal walaupun dia itu belum melakukan sesuatu yang membatalkan tayamum atau sesuatu yang membatalkan wudhu. Demikian ya. Ini alasannya. Kemudian kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu utawi iki iku bab mertelake tayamum likulli fardin kedue saben-saben fardu siji. Yajibu wajib apa at-tayammumu tayamum likulli fardin kedue saben-saben fardu siji. Wa yusolli lan salat sapa wong bitayamumi kelawan tayamum al-wahidi kang siji ma ing salat syaa kang kersa sapa man ing ma minas sunani saking pira-pira kesunahan wan nawafil lan pira-pira kesunahan. Begini, orang tayamum itu satu tayamuman bila digunakan untuk sholat fardu ini hanya bisa digunakan satu kefarduan saja. Maksudnya bagaimana? Misalkan dia tayamum untuk sholat duhur dan dia belum batal tayamumnya, kemudian masuk waktu asar, ini dia tidak boleh menggunakan tayamum yang digunakan untuk sholat duhur tadi, walaupun dia itu belum melakukan sesuatu yang membatalkan tayamum. Dia belum kentut, belum kencing, belum berak, belum bersentuhan kulit dengan lawan jenis, belum tidur dan lain sebagainya. Ini tidak boleh digunakan lagi untuk melakukan fardu yang berikutnya. Berarti kalau sudah masuk waktu asar, dia tayamum lagi untuk sholat asar. Nanti waktu maghrib dia tayamum lagi untuk digunakan sholat maghrib dan seterusnya. Intinya kalau digunakan untuk sholat fardu hanya bisa digunakan satu fardu saja. Berbeda untuk sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ini sebanyak mungkin boleh. Misalkan pas Ramadan ini dia tayamum untuk sholat isya, setelahnya itu bisa digunakan untuk tarawih berapapun jumlahnya, kemudian tambah sholat sunnah-sunnah yang lain, sholat witir, semuanya, sholat mutlak sampai pagi pun ini boleh digunakan untuk melakukan sholat selama belum batal. Kalau untuk sholat sunnah
ini tidak ada batasan, tapi untuk yang sholat fardu ini hanya bisa digunakan satu sholat fardu saja. Saya lanjut, ini terkait dengan wudhunya orang yang ada luka. Ini agak rumit ya, karena kalau di madhab Syafi'iyah ini tidak sama dengan yang ada di madhab yang lain. Nanti ternyata orang yang ada lukanya itu juga harus wudhu, juga harus tayamum. Jadi wudhu kolaborasi dicampur dengan tayamum. Prakteknya seperti apa akan kita bahas di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu'ul jarihi utawi iki iku mertelaake wudune wong kang anduweni catu. Catu itu luka. Jadi bahasa Jawanya ada yang menyebut catu pakai C, ada yang menyebutnya tatu pakai T. Ini artinya sama, luka. Al awalu tekang awal iku man utawi sapane wong. Iku kana ono iku fi badanihi ing dalem awake man apa jarhun catu yadurruhu kang bahayani ing man apa almau banyu ya lek ngono yajibu mongko wajib alaihi ing atase man apa ghuslul a'dha'i basuh pira-pira anggota as-sahihati kang waras. Wat tayammum lan wajib apa at-tayammum badala ghuslil udwi halih dadi ganti waswane anggota al-jarihi kang catu. Begini, kalau ada orang di tubuhnya ada luka, misalkan di wajahnya ya, maka ketika dia itu melakukan toharoh, bersuci, melakukan toharoh dengan cara dia wudhu, anggota tubuh yang luka ini diganti dengan tayamum ya. Anggota yang luka ini diganti dengan tayamum. Lah, untuk anggota yang sehat ini cukup dengan wudhu saja. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, orang misalkan ada luka di wajahnya, dia mau sholat, dia dalam keadaan hadas, dia kan harus wudhu. Sedangkan kalau wudhu ini di wajahnya ada luka, ini caranya bagaimana? Caranya dia itu wudhu biasa. Jadi ketika dia itu membasuh wajah, anggota yang sehat-sehat ini dibasuh dikenakan air. Karena orang wudhu itu harus meratakan air ke wajah ini. Nah, kemudian di sebelah sini misalkan itu ada lukanya. Nah, ketika ada lukanya berarti bagian yang di sini kan tidak boleh dikenakan air. Dan ini belum terbasuh. Anggota yang luka ini diganti dengan tayamum. Jadi anggota yang ini yang belum terbasuh ini dengan diganti tayamum. Jadi setelah basuhan wajah hanya separuh ini. Ini kan wajahnya belum selesai karena bagian sini ada yang belum terkena air dan tidak boleh terkena air, maka diganti dengan tayamum. Jadi setelah wudhu hanya basuh wajah saja, ganti dia itu tayamum. Ya tayamum biasa, pakai debu, betul nih pakai debu, tayamum biasa. Ya dikenakan begini, ya sempurna seperti tayamum biasa. Lukanya kan hanya di wajah. Lah tayamumnya bagaimana? Ya tayamum seperti biasa, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan, itu saja. Nah, kemudian berarti wajah kan sudah sempurna. Dalam wudhunya tadi kan sudah sempurna. Karena bagian yang sehat ini sudah dibasuh dengan air. Bagian yang sakit, yang seharusnya terkena air, ini sudah diganti dengan tayamum. Wajahnya kan sudah sempurna. Kemudian melanjutkan tangan. Ya, ini kalau tidak ada yang sakit semuanya tangan pakai air. Ini melanjutkan wudhunya. Yang dilanjutkan wudhunya pakai air. Kemudian mengusap sebagian kepala. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki. Nah, demikian ya. Nah, misalkan di tubuhnya banyak luka, di wajah ada, di tangan ada, di kaki ada. Bagaimana cara bersucinya? Ya seperti tadi.
Yang bagian yang sehat ini dibasuh, kemudian yang sakit ini diganti dengan tayamum. Jadi setelah itu dia tayamum, pakai debu ini tayamum. Ya, tayamum. Kemudian tangan, di tangannya bagian sini ada lukanya misalkan. Yang tidak ada lukanya dibasuh, lanjut basuh semuanya. Karena basuhan tangan belum sempurna, karena ada bagian luka yang belum terkena air, yang ini diganti dengan tayamum. Tayamum pakai debu, wajah, ya, kemudian tangan. Berarti sudah sempurna ya tangannya. Yang sehat dibasuh dengan air, yang sakit diganti dengan tayamum. Yang sebagian kepala diusap saja, misalkan tidak ada lukanya. Kemudian yang kaki sebelah kanan ada lukanya, maka yang sehat-sehat, yang tidak ada lukanya ini dikenakan air. Yang kiri tidak ada lukanya, semuanya terkena air. Tadi ada sebagian yang belum terkena air, ini diganti tayamum. Dia tayamum pakai debu, ya, pakai debu tayamum. Nah, berarti sudah sempurna. Yang sakit diganti dengan tayamum, yang tidak sakit sudah dibasuh dengan debu. Demikian ya. Intinya tayamum itu kalau orang yang luka ini bisa dibuat ganti dari basuhan, ya. Tidak langsung dia tayamum. Intinya tayamum sebagai ganti dari basuhan. Kemudian asani utai kang kaping pindho iku idza kana ing dalem nalikane ana apa aljarhu catu iku fi udwin ing dalem anggota min a'dha tayammumi saking pira-pira anggotane tayamum yajib mongko wajib apa takmimuhu mratani udwin biturabi kelawan lebu. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa aturabu lebu iku yadurruhu bahayane apa turab ing catu yaktasiru mongko krana ringkes sapa man ala husli salimi ing atase anggota kang sehat. Wa yajibu lan wajib apa i'adatus sholati baleni salat ba'dal bur'i ing dalem sakwise waras. Begini, orang tayamum tadi alasannya ketika dia itu ada lukanya, yang luka itu tidak boleh terkena air. Kemudian bagaimana kalau luka yang tidak boleh terkena air itu juga tidak boleh terkena debu? Maka ya tetap dia itu tayamum, tapi yang ada lukanya yang tidak boleh terkena debu itu juga tidak dikenakan debu. Nah, terkait apakah dia itu nanti wajib untuk mengqadha sholatnya setelah dia sehat, ukurannya seperti ini. Yang menjadi rumusnya, bila mana anggota yang sakit itu adalah pada anggota tayamum, yaitu yang ada di wajah atau yang ada di tangan. Karena orang tayamum itu hanya wajibnya ada di wajah dan tangan. Kalau lukanya di tempat-tempat tersebut, maka nanti ketika dia sembuh wajib untuk mengqadha. Kalau lukanya itu ada di kaki misalkan, atau lukanya di kepala, karena kepala ini bukan termasuk anggota tayamum, maka tidak wajib untuk mengqadhanya. Bisa dipahami ini? Saya ulangi, kalau lukanya yang tidak boleh terkena air ini ada di wajah atau ada di tangan, artinya kedua anggota ini adalah anggota tayamum, maka nanti ketika dia sehat ini wajib untuk mengqadha. Tapi kalau lukanya bukan di wajah atau di tangan, misalkan di kaki atau di kepala, nanti ketika dia sembuh tidak wajib untuk mengqadha. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, kalau nanti tetap wajib untuk mengqadha, mendingan kan tidak usah repot-repot, sekarang tidak usah wudhu atau tidak usah tayamum. Nah, bukan demikian maksudnya. Jadi walaupun dia itu nanti wajib untuk mengqadha,
Tapi kalau dia sudah melakukan yang seperti ini, nanti semisal dia itu mati sebelum dia itu mengqadha, dia tidak dihukumi dosa. Tapi kalau dia tidak melakukannya seperti ini kok dilalah dia itu mati sebelum dia mengqadha sholatnya, maka dicatat sebagai orang yang berdosa karena tidak melakukan sholat, ya. Demikian ya maksudnya. Kemudian masih sedikit kita selesaikan. Al-jabiratu utawi iki mertelake blebet. Blebet itu perban, ya. Yajibu wajib apa almashu ngusap ala jabirati ing atase blebet bil ma'i kelawan banyu. Idza kana ing dalem nalikane ana apa haslul udwi masuh anggota iku doron bahayani bihi kelawan al udwi. Wajibu lan wajib apa at-tayammum badala husl udwi alih dadi ganti wasuane anggota al maridi kang loro. Kali ini kita akan membahas misalkan ada orang itu kecelakaan, kemudian di tangannya itu ada perban. Karena yang kita bahas itu adalah hukum perban. Jadi orang yang ada perban di tubuhnya ini bagaimana cara wudunya? Maka di sini disampaikan bahwa orang yang demikian itu untuk anggota yang tidak diperban ini dibasuh dengan air. Misalkan dia wudu wajahnya sempurna, yang ada lukanya di tangan sebelah sini, maka ini dibasuh. Kalau ini tidak boleh terkena air yang ada perbannya, ini tentunya kenapa diperban? Karena tidak boleh terkena air. Lah maka bagian ini cukup diusap saja. Bagian ini diusap saja. Diusap itu hanya di tangan kita ada basah-basah saja, kemudian begini saja. Tidak harus lukanya itu terkena air. Terkena air yang artinya sampai mengalir, jumlah airnya banyak, tidak harus begitu. Karena cukup diusap saja. Tetapi ini tidak cukup demikian. Karena seorang wudhu itu seharusnya tangan ini kan kebasuh semua, terbasuh oleh air, ini terbasuh oleh air. Karena bagian yang luka tadi kan tidak dibasuh, cuma diusap. Diusap itu airnya sedikit, berarti basuhan tangan belum sempurna. Ketika basuhan tangan ini belum sempurna, maka untuk yang ini, yang belum sempurna ini diganti dengan tayamum. Caranya tayamum bagaimana? Ya caranya seperti tayamum biasa. Berarti dia ambil debu, tayamum, ngusap wajah pakai debu, ya, ambil lagi tangan, ya, tangan pakai debu. Berarti dia wudhu juga dia tayamum. Ya memang seperti ini kalau di mazhab Syafi'iyah. Kemudian dia lanjutkan setelah tangan ngusap sekala, ini pakai air, kemudian kakinya dibasuh pakai air, ini melanjutkan wudhunya. Intinya bila ada orang yang dia itu ada perban di tubuhnya yang tidak bisa dibasuh dengan air, maka cukup diusap saja tetapi diganti dengan tayamum. Ya, ini mungkin banyak yang baru mengetahui permasalahan tentang perban ini baru kali ini. Orang yang sakit ternyata dia juga wudhu, dia juga harus tayamum, mungkin masih bingung. Dan kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan kembali ke saya lewat nomor WA ataupun kita konsultasi di grup kelas, ya. Untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.